Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala syiratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang nantinya semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ahmad Rafihi, MA LLM, PSD, yang mana sebagai dosen pengampu daripada mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Mohon izin ya Bapak, mungkin saya akan menjelaskan semampu saya, sepemahaman saya daripada apa yang saya pelajari, apa yang saya analisis Bapak. Kurang lebih seperti itu. Dan juga yang saya hormati kepada teman-teman yang sedang menonton video ini, dan juga siapapun yang nanti akan melihat video ini, semoga mendapat kebermanfaatan ketika menonton video ini. Sebelumnya juga mohon maaf teman-teman, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Abbasikal Fauzani dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UISY Bersyekh Nurjati Cirebon. Atas NIM saya sendiri yaitu 2483130006. Yang mana maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Perlu ketahui teman-teman bahwasanya hukum dalam setiap negara itu berbeda-beda teman-teman, dan pastinya hukum itu tidak berlaku dalam satu negara saja. Hukum itu juga berlaku bagi negara lain juga. Apalagi ketika kita melihat realita yang ada di dunia sekarang, itu banyak sekali hukum-hukum antar negara yang mungkin bisa kita bilang bahwasanya banyak sekali menimbulkan kontroversial, entah itu dari segi norma agamanya, atau dari segi norma sosialnya, atau dari norma asasnya. Maka hal itu perlu diperhatikan teman-teman, bahwasanya harus ada yang mengatur hal itu. Kalau jika tidak ada yang mengatur hal itu, maka akan sangat sulit sekali dalam membandingkan hal ini. Makanya dirasa perlu sekali untuk adanya perbandingan hukum antar negara. Salah satunya yaitu yang kita sedang pelajari, yaitu ilmu tentang perbandingan hukum tata negara. Maka dirasa sangat diperlukan perbandingan hukum antar negara ini. Apalagi kita yang notabene itu sebagai mahasiswa hukum, ketika kita melihat hal-hal yang kontroversial, maka kita harus peka atau responsif terhadap hal tersebut. Misal kita mempelajari tentang perbandingan hukum tata negara dan apa yang nanti akan kita keluarkan, apa yang akan kita rubah dalam perbandingan hukum antar negara ini untuk mengarah hal yang positif atau arah yang negatif. Itu tergantung daripada individual kita masing-masing teman-teman. Maka dari itu juga saya di sini juga akan sedikit spoiler bahwa saya akan menyampaikan daripada penjelasan saya yang lingkupnya nanti masuk ke dalam ruang lingkup daripada perbandingan hukum tata negara,
serta fungsi dan perannya dari perbandingan hukum tata negara dan praktiknya perbandingan hukum tata negara itu akan seperti apa, serta kesimpulan singkat daripada yang saya pahami dan analisis juga, teman-teman. Saya di sini tidak akan banyak memberikan penjelasan yang nantinya saya akan presentasikan daripada narasi yang telah saya buat sendiri. Kurang lebih mencakup daripada ruang lingkup perbandingan hukum tata negara, peran dan fungsinya, serta praktiknya nanti akan seperti apa, teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya tentang perbandingan hukum tata negara? Kalau belum tahu, jadi begini teman-teman. Perbandingan hukum tata negara merupakan suatu kajian yang membandingkan sistem ketatanegaraan dari berbagai negara untuk melihat persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangannya. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran teman-teman secara jelas tentang bagaimana suatu negara itu mengatur kekuasaan dan menjalankan pemerintahannya. Masuk kepada ruang lingkup perbandingan hukum tata negara, ini sudah cukup sangat luas teman-teman. Pertama, membahas bentuk negara dan sistem pemerintahannya, seperti negara kesatuan dan federal, serta sistem presidensial dan parlementer. Kedua, membahas konstitusi atau undang-undang dasar, termasuk isi, bentuk, serta cara pembentukan dan perubahannya. Ketiga, membahas lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta bagaimana pembagian kekuasaan dijalankan. Terus, keempat, membahas sistem pemilihan umum dan partai politik yang berkaitan erat dengan proses demokrasi. Dan yang kelima, membahas perlindungan hak asasi manusia, atau kita juga bisa biasa mengenalnya itu sebagai HAM. Keenam, membahas hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama terkait tentang otonomi daerah. Dan yang terakhir, yaitu ketujuh, membahas praktik nyata penyelenggaraan negara yang dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan kondisi sosial pada masyarakatnya. Maka dalam hal ini juga terdapat pandangan para ahli yang memperkuat pemahaman kita teman-teman. Contohnya yaitu Montesquieu melalui teorinya tentang pemisahan kekuasaan, trias politika kita mengenalnya teman-teman, yaitu menekankan pentingnya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena atas pemikiran ini juga menjadi dasar bagi banyak sistem ketatanegaraan modern, khususnya ya, yang ada di dunia. Sementara itu dari ahli yang lain yaitu Abhidijaya memperkenalkan konsep rule of law, yaitu bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan semata-mata hanya kekuasaan. Teman-teman juga bisa mengetahui bahwasanya juga di dalam perbandingan hukum tata negara tidak hanya membahas ruang lingkupnya saja, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting di dalamnya. Salah satunya daripada fungsinya itu sebagai sarana pembelajaran untuk memahami sistem negara lain, sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah sistem yang ada sudah berjalan dengan baik atau belum, serta juga sebagai sumber inspirasi dalam memperbaiki sistem hukum dengan mengambil contoh dari negara lain yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, teman-teman. Dan tidak hanya fungsi juga sebenarnya, teman. Perbandingan hukum tata negara juga memiliki peran yang sangat penting, seperti membantu dalam pembentukan dan pembaharuan hukum nasional agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Perbandingan hukum tata negara juga berperan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan efektif. Namun teman-teman, meskipun memiliki banyak manfaat, tetap ada sisi yang perlu diperhatikan. Karena tidak semua sistem dari negara lain dapat diterapkan begitu saja.
tanpa penyesuaian terlebih dahulu. Kalau dalam praktiknya, perbandingan hukum tata negara dapat kita lihat dalam berbagai contoh nyatanya. Misalnya, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi modern seperti pemilihan umum secara langsung dan sistem checks and balances. Maka hal ini juga dipengaruhi oleh praktik dari negara lain, seperti Amerika Serikat yang menerapkan sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang tegas, serta Inggris yang menggunakan sistem parlementer dengan hubungan erat antara eksekutif dan legislatifnya. Dan ada juga teman-teman, dalam perubahan konstitusi, banyak negara itu melakukan amandemen dengan mempelajari praktik dari negara lain agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dan pembentukan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi di berbagai negara yang sering menjadi inspirasi dari praktik internasional. Dan ada juga dari bidang hak asasi manusia, teman-teman. Banyak negara mengacu pada standar internasional untuk memperkuat perlindungan HAM atau hak asasi manusia, seperti yang berkembang di kawasan Skandinavia, negara Skandinavia, teman-teman, kalau tidak salah ya, dan Eropa Utara. Begitu pula dalam penerapan otonomi daerah. Negara-negara mempelajari sistem desentralisasi dari negara lain untuk meningkatkan efektivitas untuk pemerintahannya sendiri. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu dalam praktiknya. Dan apalagi kan di era globalisasi ini, kita sedang mengalami, teman-teman, dirasa perbandingan hukum tata negara semakin penting karena adanya interaksi antar negara yang semakin luas. Banyak isu global seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik, atau kita mengenalnya sebagai good governance, menuntut adanya standar yang dapat diterima secara internasional. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada satu sistem yang benar-benar sempurna. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan suatu sistem harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakatnya. Jadi kita tidak bisa semena-mena kalau misalkan masyarakatnya tidak sesuai dengan hukum yang diterapkan nantinya. Maka dapat disimpulkan, teman-teman, bahwa perbandingan hukum tata negara tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat nyata dalam praktik. Karena hal ini juga menjadi sarana penting bagi suatu negara untuk belajar, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem ketatanegaraannya agar menjadi negara yang lebih baik lagi, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai yang dimilikinya dalam suatu negara. Mungkin kurang lebih dari saya seperti itu aja, teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.